Suara riuh kelas sains berhenti mendadak saat Pak Budi melangkah masuk, tatapannya tajam menyapu setiap bangku. Kemejanya yang rapi kontras dengan seragam Arya yang sedikit lusuh, warnanya pudar karena sering dicuci manual di rumah kontrakannya. Arya menunduk, merasakan tatapan sinis dari beberapa teman yang berasal dari keluarga berada, seolah status sosialnya terbaca jelas dari penampilannya. Hawa dingin menyelimuti ruangan, pertanda awal hari yang berat. Pelajaran berlanjut dengan presentasi kelompok. Arya dan timnya maju. Ketika gilirannya menjelaskan konsep fisika kompleks, suaranya sedikit bergetar. Dia berusaha keras, menjelaskan dengan pemahaman terbaiknya. Namun Pak Budi menyelah dengan pertanyaan tak terduga, menyorot detail yang tidak dibahas dalam kurikulum utama, sebuah jebakan yang jelas. Keringat dingin mulai membasahi punggung Arya, jantungnya berdegup kencang. Arya mencoba menjawab sebisanya, merangkai kata dengan pengetahuan terbatasnya. Namun Pak Budi menggeleng pelan, ekspresi muak terlihat jelas di wajahnya. Jawabanmu terlalu sederhana, Arya. Tidak ada kedalaman analisis sama sekali. Apa yang kau baca di rumah? Koran bekas? Ujarnya keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Beberapa siswa terkekeh pelan, tawa yang menusuk hati Arya. Anak-anak, berpikir kritis itu bukan hanya untuk yang mampu bayar les mahal. Tapi kalau dasarnya saja tidak punya, ya susah. Sindir Pak Budi, tatapannya lekat pada Arya, membuat implikasi status sosialnya semakin terang benderang. Wajah Arya memerah padam, bukan karena marah, tapi karena malu yang amat sangat. Seolah-olah seluruh kekurangannya terekspos telanjang di depan semua orang. Pandangan teman-teman sekelas seolah menghakiminya. Kevin, anak kepala yayasan, tersenyum sinis dari bangkunya. Arya merasa dirinya mengecil, tertindas oleh tekanan sosial dan perkataan sang guru. Dia hanya ingin menghilang, menelan setiap ejekan dan tawa yang menggema di telinganya. Rasa hancur melingkupinya, memenuhi setiap relung jiwanya yang rapuh. Sisa pelajaran terasa bagai siksaan. Setiap gerakan Pak Budi, setiap sorot matanya, seolah menjadi cambuk yang menyayat harga dirinya. Arya hanya bisa menulis tanpa fokus. Pikirannya dipenuhi oleh rasa malu dan amarah yang perlahan membara. Dia merasa tidak adil, direndahkan hanya karena latar belakangnya, bukan karena kapasitas otaknya. Saat bel pulang berbunyi, Arya buru-buru merapikan bukunya. Ia menghindari kontak mata dengan siapapun. Langkahnya cepat, ingin segera keluar dari neraka kecil bernama ruang kelas itu. Udara di luar terasa sedikit melegakan, tapi luka di hatinya masih menganga, perih tak tertahankan. Di perjalanan pulang, melewati gang-gang sempit dan rumah-rumah kontrakan kumuh, bayangan wajah Pak Budi terus membayang. Kata-katanya berputar di kepala Arya, meracuni setiap pikirannya. Ada keinginan kuat untuk menyerah, untuk menerima nasibnya. Tapi di sisi lain, sebuah bara api kecil mulai menyala, bara api kemarahan dan tekad untuk membuktikan diri. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Arya melemparkan tasnya ke sudut kamar. Ibunya yang sedang menjahit seragam pesanan menatapnya khawatir. Arya membalas dengan senyum tipis, berusaha menyembunyikan badai di dalam hatinya. Dia tidak ingin beban keluarga bertambah karena masalahnya di sekolah. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Arya mengambil buku-buku sains dari tasnya. Bukan buku pelajaran wajib, melainkan buku-buku lama yang ia pinjam dari perpustakaan umum. Matanya menatap tajam setiap huruf dan rumus. Bibirnya komat kamit membaca. Ada tekad baru yang membaja di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang nilai, ini tentang harga diri. Sejak insiden di kelas, Arya berubah. Jam istirahatnya kini dihabiskan di perpustakaan sekolah, bukan di kantin yang ramai. Ia mencari buku-buku fisika dan kimia tingkat lanjut, mempelajari konsep-konsep yang tidak diajarkan di kelas.
Petugas perpustakaan, Bu Ani, sering melihatnya terbenam dalam buku-buku tebal, matanya terpaku pada setiap halaman. Di rumah, Arya meminimalisir waktu luangnya. Setelah membantu ibunya dengan pekerjaan rumah, ia akan langsung duduk di meja belajar sederhananya. Buku-buku pinjaman dari perpustakaan kota menjadi teman setia. Terkadang, ia begadang hingga larut malam. Ditemani secangkir teh tawar buatan ibunya, otaknya terus bekerja keras memecahkan soal-soal rumit. Dia mulai mencari sumber belajar alternatif. Internet gratis di perpustakaan umum menjadi harta karun. Arya menonton video tutorial, membaca jurnal ilmiah online, dan mengikuti forum diskusi sains. Dia tidak punya tutor pribadi, tapi dia punya kemauan yang jauh lebih besar. Setiap rumus yang sulit ia pahami, ia catat berulang kali hingga meresap. Perubahan Arya tidak luput dari perhatian. Risa, seorang siswi pendiam dan cerdas yang duduk di barisan belakang, mulai menyadari betapa fokusnya Arya. Risa sering melihat Arya bertanya pada Bu Ani tentang buku-buku spesifik, dan ia juga sering melihat Arya meminjam buku-buku yang sama dengan dirinya. Sebuah rasa ingin tahu mulai tumbuh di benaknya. Suatu siang, saat Arya sedang serius membaca di perpustakaan, Risa menghampirinya. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan sebuah buku kumpulan soal Olimpiade Sains di meja Arya. "Ini bagus untuk melatih kecepatan," bisiknya pelan, lalu kembali ke tempat duduknya. Arya menatap buku itu, lalu menoleh pada Risa dengan tatapan berterima kasih. Ada secercah harapan. Dukungan tak terduga dari Risa menambah semangat Arya. Mereka berdua kadang berdiskusi singkat tentang soal-soal sulit atau sekadar berbagi tips belajar. Risa tidak merendahkannya, justru memandang Arya sebagai rekan belajar yang setara, bahkan termotivasi oleh kegigihan Arya. Ini adalah kali pertama Arya merasa ada yang percaya padanya di sekolah. Arya mulai menyusun strategi. Dia tahu Pak Budi cenderung menguji pemahaman yang bersifat mendalam, bukan hafalan. Ia fokus pada konsep dasar yang kuat dan aplikasinya. Setiap malam, ia membayangkan dirinya berdiri di depan kelas, menjawab pertanyaan Pak Budi dengan sempurna, membalikan keadaan. Ini bukan hanya belajar, ini persiapan untuk pertarungan. Kepala sekolah mengumumkan akan diadakan seleksi untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Pak Budi ditunjuk sebagai penanggung jawab. Kevin dan beberapa siswa unggulan lainnya langsung mengajukan diri. Arya ragu sejenak, namun teringat tatapan meremehkan Pak Budi dan tawa teman-teman sekelasnya. Tekadnya semakin bulat. Arya memberanikan diri mendaftar seleksi. Namanya di daftar pendaftar terlihat kontras di antara nama-nama siswa berprestasi lainnya. Pak Budi melihatnya dan hanya tersenyum tipis, senyum yang bagi Arya penuh keraguan dan cibiran tersembunyi. Namun, Arya tidak gentar. Dia telah mempersiapkan dirinya secara diam-diam, jauh melampaui apa yang orang lain bayangkan. Malam sebelum seleksi, Arya menggulang semua materi yang telah ia pelajari. Ruangan kecilnya hening, hanya ditemani suara jangkrik dari luar. Dia bukan hanya belajar untuk Olimpiade, dia belajar untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan pada dunia bahwa latar belakang tidak menentukan kualitas seseorang. Napasnya tenang, penuh keyakinan. Hari seleksi tiba. Ruangan aula penuh sesak dengan peserta dan Pak Budi yang mengawasi ketat. Ada Kevin dengan seragam bersihnya dan siswa-siswa lain yang dikenal sebagai otak sekolah. Arya duduk di barisan paling belakang. Seragamnya tetap sederhana, namun sorot matanya kini memancarkan ketenangan dan keyakinan yang berbeda. Soal-soal seleksi dibagikan. Awalnya, atmosfer terasa tegang. Banyak peserta terlihat kesulitan. Arya mulai mengerjakan dengan tenang. Tangannya bergerak cepat mengisi lembar jawaban. Beberapa soal yang dianggap sulit oleh orang lain, baginya terasa seperti teka-teki yang menyenangkan untuk dipecahkan berkat ribuan jam latihannya.
Pak Budi berkeliling, mengamati. Matanya sesekali melirik Arya, seolah menunggu ia menyerah. Namun, Arya terus menulis. Bahkan saat sebagian besar peserta mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau kebingungan. Risa yang duduk beberapa baris di depannya menoleh sekilas. Senyum tipis terukir di bibirnya melihat ketenangan Arya. Waktu habis, lembar jawaban dikumpulkan. Arya menghela napas panjang, sebuah kelelahan menjalar di dadanya. Dia tidak tahu hasilnya, tapi dia tahu telah memberikan yang terbaik. Semua kerja kerasnya tercurah pada lembar jawaban itu. Tidak ada penyesalan, hanya kepuasan yang mendalam. Beberapa hari kemudian, daftar peserta yang lolos seleksi ditempel di mading sekolah. Kerumunan siswa langsung menyerbu. Arya mendekat dengan degupan jantung berirama. Matanya menyusuri daftar nama satu persatu. Dan di tengah nama-nama yang sudah diprediksi, sebuah nama menonjol, Arya Pratama. Kevin dan gengnya yang sedang melihat daftar itu terdiam. Kevin menunjuk nama Arya dengan ekspresi tidak percaya. "Arya? Mustahil!" bisiknya. Wajahnya memucat. Pak Budi yang berdiri tidak jauh dari mading juga melihat daftar itu. Ekspresinya yang biasa angkuh kini berubah. Matanya melebar tak percaya. Bu Ani, sang pustakawan, tersenyum lebar melihat nama Arya. Risa juga menatap Arya, memberinya acungan jempol diam-diam. Arya merasakan gelombang kehangatan dan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia tidak berteriak atau bersorak, hanya sebuah senyum tipis yang penuh makna muncul di bibirnya. Pengumuman resmi disampaikan di lapangan sekolah. Kepala sekolah menyebutkan nama-nama yang akan mewakili sekolah di Olimpiade Sains, termasuk Arya. Tepuk tangan riuh terdengar, sebagian besar dari siswa yang dulu pernah menertawakannya. Mereka kini melihat Arya dengan tatapan hormat, sebuah pengakuan yang tak terucapkan. Pak Budi kini menatap Arya dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi sinisme, hanya kekaguman yang tertutup rapat. Dia mendekati Arya, menepuk bahunya pelan. "Kerja bagus, Arya. Saya tidak menyangka," ucapnya singkat. Suaranya sedikit tertahan. Kata-kata itu, meski sederhana, mengandung pengakuan yang tak ternilai bagi Arya. Arya berdiri tegak di tengah sorotan mata. Dia tidak membalas dendam dengan kata-kata kasar atau tindakan fisik. Dia membalasnya dengan prestasi, dengan pembuktian diri yang gemilang. Rasanya lega, bangga, dan puas. Luka lama kini tertutup oleh mahakarya kerja keras dan tekadnya. Arya telah membuktikan bahwa potensi sejati tak terbatas oleh status sosial. Ia telah mengguncang sekolah dengan prestasinya.